dengan Kak Aryani, Kak Reda, Bang Ida, dan pemusik kita Kak Selly. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita saat teduh terlebih dahulu. Sehingga kami bisa beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami beribadah kepadamu, kiranya Kau berkati ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita, mari kita bernyanyi. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa bersama. Tunjukkan cara yang benar, tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu, dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Titah Tuhan untuk minggu kita hari ini yaitu titah kedua dan artinya. Demikian titah Tuhan, titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Demikian kita Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum
kita masuk ke pengampunan dosa, yuk kita bernyanyi. Mari kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Mari berdoa bersama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini, yaitu yang diambil dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya ke-16. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kita, yuk kita bangkit berdiri dan bernyanyi. Cuit, 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 cuit,
kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua ya adik-adik. Adik-adik, hari ini apa kabarnya? Sekali lagi, ayo yang semangat ya. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Puji Tuhan, selalu ceria ya adik-adik. Adik-adik, Kak Devi hari ini akan memberikan pengumuman pada minggu ini, yaitu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang pertama, Kak Devi, Abang, dan guru sekolah minggu yang lainnya mengucapkan kepada adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Lalu pengumuman yang kedua, selalu terkait protokol kesehatan adik-adik. Walaupun coronanya sudah berkurang virusnya, akan tetapi virus itu masih ada adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu rajin mencuci tangan, lalu berjaga jarak jika keluar rumah, dan yang paling utama menggunakan masker. Betul, jika keluar rumah adik-adik harus selalu menggunakan masker supaya terhindar dari virus corona. Lalu pengumuman yang ketiga, adik-adik selalu semangat ya mengerjakan tugas-tugas untuk adik horong masing-masing. Selalu dikerjakan tugasnya, dikumpulkan supaya mendapat nilai yang terbaik. Oh iya adik-adik, mengingat sebentar lagi akan ada hari raya besar. Seperti apa sih hari raya besar? Natal, betul sekali. Sebentar lagi akan ada Natal, dan juga yang mau dekat-dekat ini akan ada pesta gotilon adik-adik gereja kita. Jadi adik-adik harus rajin sekolah minggu supaya tahu apa pengumumannya dan adik-adik terlibat dalam acara tersebut. Tetap semangat ya adik-adik. Cukup sekian untuk pengumuman minggu ini. Shalom. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitab kita dan kita bernyanyi. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada minggu hari ini kami kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengar akan firman Tuhan. Berkati kami, berkati adik-adik kami, supaya duduk tenang, bisa dengar dengan baik, dan mengerti apa firman Tuhan di dalam kehidupan
Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara." Adik-adik sekolah minggu, jika anak lahir, dia akan bertumbuh. Dia bisa menjadi abang atau menjadi seorang kakak. Begitu juga sebuah tumbuh-tumbuhan. Dia bertumbuh, dia akan bertumbuh dan menjadi besar dan berbuah. Demikian juga anak-anak Allah harus bertumbuh dan berbuah. Nah, bagaimana caranya? Ini dia. Pertama, anak yang bertumbuh adalah dia rajin membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, dia berdoa senantiasa. Yang ketiga, dia senantiasa mengakui dosa setiap hari. Yang keempat, dia rajin beribadah. Yang kelima, dia mau menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik, di antara 5 cara ini, kita akan belajar bersama tentang membaca Alkitab setiap hari. Apakah kamu tahu adik-adik, mengapa kita membaca Alkitab setiap hari? Mari kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa." Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, "Akulah pokok anggur." Aku ini siapa adik-adik? Iya, Yesus sebagai pokok anggur. Lalu, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa itu yang dikatakan kamu? Kamu itu adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus, termasuk adik-adik dan juga Inang. Tuhan Yesus katakan, "Jikalau kamu dan saya berbuah banyak, harus tinggal di dalam Tuhan. Karena ranting tidak mungkin bisa berbuah dalam keadaan berputus dari pokoknya." Demikian juga kita adik-adik, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita tinggal di luar Allah. Kalau begitu adik-adik, apa artinya tinggal dalam Yesus? Nah, Yohanes 1 ayat 14a memberitahukan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi, arti kata tinggal di dalam Yesus adalah hidup di dalam firman Allah. Karena Allah menghendaki kamu dan saya mengenal Allah dan mengenal Yesus melalui firman-Nya. Allah memberikan kepada kita Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah. Seluruh isi Alkitab menceritakan tentang siapakah Allah, apa yang dilakukan Allah, apa yang dikehendaki Allah, apa yang direncanakan Allah dalam berbagai apapun yang terjadi, yang kisah-kisah atau sejarah-sejarah yang terjadi di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, semua cerita tentang Allah ada di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Nah, Inang mau tanya, siapa yang tahu berapa jumlah isi Alkitab baik Perjanjian Lama Perjanjian Baru? 39 adalah jumlah Alkitab dalam Perjanjian Lama, dan angka 27 merupakan jumlah Alkitab dalam Perjanjian Baru. Angka 26
adalah jumlah dari Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, adik-adik, Allah sangat merindukan semua orang-orang yang diciptakannya percaya kepadanya dan rindu hidup dalam kebenaran Allah. Oleh karena itu adik-adik, Allah memilih orang-orang seperti Musa, Daud, Salomo, para nabi, dan para murid-murid Yesus. Untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita bagaimana sebagai anak-anak Tuhan mampu mengenal Allah lebih dalam lagi. Bagaimana mengenal kehendak Allah, bagaimana kita mampu mengenal kerinduan Allah dalam kehidupan kita, bagaimana Allah menginginkan kita sebagai anak-anak yang selalu merindukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Karena dengan firman Tuhan, anak-anak bisa dibentuk menjadi anak-anak yang senantiasa diingatkan selalu dekat kepada Tuhan. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu adik-adik, kita perlu yang pertama rajin mendengarkan firman Tuhan, baik di sekolah minggu, di rumah, ataupun pada saat-saat di mana adik-adik berkumpul. Nah, kedua, rajin membaca Alkitab setiap hari. Alkitabnya harus dibuka adik-adik, harus dibaca. Dan yang ketiga, suka merenungkan firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan yang telah dibacakan harus sungguh-sungguh dipikirkan dan berusaha mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Nah, yang keempat, menghafal ayat firman Tuhan supaya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita dapat mengingat firman Tuhan dan mengatakannya. Dan yang kelima, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita bacakan, dan yang kita renungkan, dan yang kita hafalkan harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik? Iya, harus seperti itu. Seperti firman Tuhan hari ini mengatakan di dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Nah, ayat 28 dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Yang pertama sekali harus mampu mendengar, harus menjadi pendengar, harus mampu menjadi orang yang mau memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik mau menjadi pendengar dan mau memeliharanya dalam hidupmu? Kalau mau, mari kita menjadi pendengar-pendengar firman dan pelaku-pelaku firman. Karena Tuhan mengatakan orang-orang seperti inilah yang berbahagia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu, agar kami boleh menanamkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dengan cara selalu rajin mendengar dan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah dan dengan menghidupi firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan senantiasa menjadi anak-anak yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur.
Amin. Adik-adik, yuk kita persiapkan persembahan kita dan jangan lupa memberikan persembahan kita kepada guru-guru sekolah minggu yang terdekat ataupun sentuawi yang ada di daerah adik-adik ya. Mari kita bernyanyi. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kami, Guru Sekolah Minggu dan Amal Parhado mengucapkan Selamat